Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan kami ucapkan salam untuk santriwan dan santriwati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang sami kita mulyakaken al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi. Ingkang kami hormati para komentator lan boten supe kalih santriwan lan santriwati Majelis Nurul Falah Desa Karya Bakti. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia berupa kesehatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan pada malam hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi, kelak kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Riana Putri dan saya Firdausi Nabila. Kami selaku pembawa acara atau host sementara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua semesta bertilawah, acara yang ketiga ceramah, acara yang keempat penutup. Sebentar deh, katanya senyum itu ibadah. Emang iya? Iya dong. Jawab. Iya dong. Sepi banget. Jadi kalau senyum itu ibadah, maka mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan ceria dan semangat dengan membaca Ummul Kitab. Liridha ila wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Wes giliranku saiki. Baiklah, acara yang kedua yaitu semesta bertilawah yang akan dibawakan oleh kita sendiri bersama teman-teman. Lama kali sih habis dari lama kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Memasuki acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu dan nanti-nanti. Dari awal juga udah ditunggu, iya enggak? Bentar dulu, ini acara yang paling membuat kita menjadi terkesan dan pelajaran untuk kita. Apa tuh? Yakni ceramah yang akan disampaikan oleh para calon ustazah-ustazah kita yang berasal dari berbagai daerah-daerah dan memiliki ciri khas masing-masing. Tepuk tangannya mana? Nanti kalau aku bilang santri berdakwah, jawabnya insya Allah berkah. Siap? Santri berdakwah. Mas udah kompak, ulangin. Santri berdakwah. Insya Allah berkah. Kita sambut acara pertama, yaitu calon Ustazah Shanisha Fitri yang datang dari kota Bandung beserta calon ustazah yang tidak kalah menyala bosku, yakni calon ustazah Tri Rahmadayanti yang berasal dari Medan Bandung. Mana suaranya orang Medan? Kita sambut calon ustazah Shanisha dan calon ustazah Tri Rama. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Tagihan cara burung bernyanyi, terbang rendah menyapa bumi. Dengan basmalah kami berdiri, siap menyampaikan nasihat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
ingkang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufik wali baitihi lan kula hormati para komentator dan boten kasope mas-mas lan mbak-mbak Majelis Nurul Falah Desa Karya Bakti ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di majelis yang kita cintai ini dengan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda agung kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tema penting tentang penyebab kegagalan seorang santri. Karena seorang santri itu calon ulama, calon pemimpin, tapi kadang ada juga tahu calon apa ya? Calon apa? Calon baik. Salah. Tapi yang betul itu kita harus mencari calon yang rajin dalam menuntut ilmu, bukan calon suami ya. Baiklah, kami akan membahas tentang kegagalan seorang santri. Kegagalan seorang santri itu memiliki 5 poin. Yang pertama kita akan membahas malas belajar. Malas belajar menjadi salah satu penyebab kegagalan seorang santri. Padahal Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu di antara kamu. Semangatnya seorang santri itu kadang ada yang naik, kadang yang turun, bahkan kadang ada yang anjlok, betul nggak? Apalagi kalau misalnya lagi ada ujian tuh, lagi ada ujian, praktek, mesti baru listrik semangatnya menyala. Ya, betul. Tapi nih ya, kalau misalnya nggak ada ujian, nggak ada praktek, mesti itu semangatnya langsung redup kayak lampu redup. Nah, padahal ilmu itu harus dipelajari setiap hari. Setiap harinya tidak perlu ilmu yang banyak, tetapi setiap hari itu harus rutin. Betul sekali, sama seperti makan. Emang di sini ada yang makan sebulan sekali? Nah, kayak gitu, belajar juga kayak gitu, sedikit-sedikit tapi berkala. Terus kita membahas poin yang kedua, yaitu kurangnya adab kepada guru. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bunyinya ta'allamtul adaba salasina sanatan, yang artinya aku belajar ilmu selama 30 tahun. Imam Malik juga berkata, adab itu fondasi ilmu. Ada sebagian ulama berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa cahaya. Kadang ada nih santri yang gurunya lagi menjelaskan, menerangkan, membahas, tapi sibuk sendiri. Kadang ada yang benerin jilbab, peci, rambut, bahkan ada mini pena. Yang lebih parah nih ya, main HP di belakang. Kalau sinyal wifi HP aja dicari, masa sinyal ilmu nggak dicari? Iya, dengerin, ada suatu kisah. Dikisahkan dari belasan tahun yang lalu, ada seorang santri yang menyati di Rumbat Tarim. Pada saat itu, di bawah asuhannya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Santri ini terkenal sangat alimnya, bahkan dia mampu menghafal kitab Muntaj 4 jilid.
Siapa yang tidak kenal dia? Dia itu sangat dikenal banyak orang. Bahkan banyak orang yang prediksi dia sebagai calon ulama besar. Pada suatu ketika, sang Habib bertanya kepada muridnya, "Fulan kemana?" Tidak ada satupun murid yang menjawab pertanyaannya guru, karena sang murid nggak tahu kemana santri itu pergi. Santri yang dimaksud ini pergi keluar untuk mengisi acara pengajian yang di masjid salah satu kota di Mupala. Habib Abdullah Asy'atiri yang terkenal sangat alamahnya, yang terkenal sangat waliullahnya berkata, "Baiklah, orangnya boleh pergi, tetapi ilmunya tetap di sini." Santri ini sudah dinanti-nantikan oleh para pecintanya di salah satu masjid di kota Mupala. Singkat cerita, santri ini memulailah acaranya dengan mengucapkan salam dan membaca mukadimah pendek. Ternyata setelah dia membaca amma ba'du, ia tidak mampu mengucapkan kata-kata lagi. Bahkan kitab kecil sekelas Safinah pun ia tidak mampu untuk mengingatnya. Dia pun tertunduk dan menangis. Para hadirin pun heran. Ada apa ini? Ada apa ini? Lalu ada salah satu ulama besar di kota Mukalla itu menghampiri si santri ini dan bertanya, "Apa yang sebelumnya saudara lakukan?" Sang santri pun ini menjawab, "Saya keluar tanpa izin Habib di pesantren." Bahkan santri ini teruslah menangis. Santri ini terus menangis hingga ada sebagian orang untuk menyarankan dia itu meminta maaf kepada sang gurunya. Dia ini sombong. Dari kesombongannya itu dia dijauhi oleh seluruh orang. Bahkan satu orang pun tidak ada yang peduli dengannya. Hidupnya menjadi miskin terlunta-lunta. Dia hanya sebagai penjual ikan daging kering. Ketika dia meninggal, hartanya pun tidak dapat untuk membeli kain kafannya untuk dirinya dia sendiri. Bahkan kain kafan yang ia pakai itu pemberian dari orang lain. Sahabat, jadi santri yang bermanfaat itu bukan santri yang bagus penjelasannya, santri yang selalu juara di kelas, dan santri yang banyak hafalannya. Tetapi santri yang bermanfaat itu adalah santri yang selalu taat kepada gurunya, selalu hormat terhadap gurunya, dan ketika dia di hadapan guru, dia menganggap bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Cerita itulah tadi tentang kurangnya adab kepada guru. Dengerin nggak? Nanti kalau dites kayak gimana? Ada dong, banyak lagi. Kita lanjut lagi ya. Poin yang ketiga. Terlalu banyak main dan lalai. Santri itu perlu hiburan kan? Betul? Betul kan? Tapi jangan sampai liburannya itu lebih banyak dari pelajarannya. Iya, sekedar lari, olahraga, main bersama, main kesana kemari. Tapi kalau misalnya jadwal mainnya itu lebih rapih dari jadwal pelajaran, itu tuh tanda-tanda tuh. Tanda kegagalan seorang santri dong. Kan lagi bahas itu toh. Ada nih santri yang hafal jadwal turnamen bola, jadwal film di bioskop, jadwal film di TV. Tapi ketika dia ditanya jadwal pelajaran hari ini, malah jawab,
Bentar ya Mbak, aku tengok dulu jadwalnya soalnya aku lupa jadwal pelajaran hari ini. Kayak gitu boleh, tapi yang penting seimbang. Bahagia boleh, tapi janganlah lalai. Poin yang keempat itu tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi ilmu itu untuk diamalkan. Jika ilmu itu dihafal, maka ilmu itu akan hilang. Ya kalau misalnya lagi ada disuruh teori kayak kesabaran buat belajar kesabar kan, terus ada ngantri tuh makanan 5 orang 4 orang udah desak-desakan, terus ada yang berteriak, "Mbak, lama banget sih, Mbak udah lapar loh." Ya kan, kadang kayak gitu kan. Iya, itu karena ilmunya masih di kepala, belum di hati. Padahal manfaatnya mengamalkan ilmu itu menjadi hafalan kita kuat, menjadikan akhlak kita bagus, dan menjadikan hati kita lembut. Lanjut ya, poin yang terakhir. Ini pasti banyak banget ini. Poin yang terakhir itu pentingnya menjaga lingkungan pertemanan. Teman itu sangat mempengaruhi keberhasilan seorang santri. Jika temannya itu rajin, kita bakalan ikut rajin. Tetapi jika temannya itu males, kita bakalan ikutan males. Kadang ada nih kelompok kayak santri ini cetul-cetul kan kadang nih ada yang produktif banget sama belajar, kadang ada yang itu rebahan nasional tuh yang mageran banget. Kalian tinggal pilih nih, mau yang produktif tiap hari belajar, tiap hari menandang kitab, buku gitu-gitu tuh. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih yang rebahan nasional tuh, yang rebahan aja, ya seterah kalian. Kita itu harus memilih teman yang membawa kita dalam hal kebaikan. Jangan memilih teman yang menjauhkan kita dari cita-cita. Ingatlah, kita itu sebagai santri penerus ilmu dan tuntunan umat. Kegagalan bukanlah akhir, tapi kegagalan itu adalah panggilan untuk memperbaiki diri. Malas itu diperbaiki. Kalau niatnya kurang lurus, dibenahi. Kalau adabnya kurang, ditingkatkan. Kalau lalai, dikurangi. Kalau tidak istiqomah, mulailah sedikit-sedikit. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan hati yang bersih dan ketaguhan kita untuk di jalannya Allah. Pergi ke pasar membeli delima, pulangnya membawa buah rambutan. Semoga pesan ini bermanfaat bagi kita semua dan jadi pelajaran untuk kita semua. Cukup sekian pidato dari kami berdua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru aja mau kemana sih? Lapar itu loh.
Itu kan buat yang sana-sana. Mana nih suaranya yang dari Medan? Yang dari Bandung mana? Kalah. Bandung. Ini dari Medan ya? Iya dong. Medan itu bukannya daerah yang memiliki pemandangan indah bukan? Indah banget. Indah banget. Indah banget ya? Indah banget ya itu ya? Indah banget, saking indahnya sampai banjir. Kira-kira ada apa aja sih di Medan itu? Ya pokoknya ada Danau Toba. Coba aja ke Danau Toba, bagus kok. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Gak diajak gak ada itu. Katanya Medan banjir. Terus sekarang gimana keadaannya? Hilang rumahnya. Alhamdulillah, tinggal atapnya doang. Tapi untung aja saya sekeluarga tuh lagi mudik ke Pekanbaru, jadi nggak kena. Alhamdulillah. Punya kampung ternyata. Punya dong, itu kan apa sih kota keberapa? Aku tuh punya rumah banyak. Terus kesini bawa oleh-oleh apa? Itu loh bawa itu tuh apa namanya? Oh, lupis lapis ini ya? Oh, yang ini. Ini guys. Iya. Mahal tahu satu. Katanya banjir. Ya ini punya saya. Wes gantian mau kan Medan, saiki Bandung. Ya sana deh. Bandung makanan khasnya apa nih? Ada banyak. Ada somai, ada batagor, ada seblak, ada lote. Di sini ada semuanya kan berarti Bandung doang makanan khasnya. Enak. Testing bahasa Sunda. Bandung. Bahasa Sunda. Somainya beda S1 itu. Bahasa Sunda bisa nggak? Bandungnya kawe. Perayaan musik dan podcast yang Aku kan pernah baca novel nih. Katanya kalau punya kenangan di Bandung tuh nggak bisa dilupain. Emang istimewanya apa sih? Istimewanya Bandung itu kalau habis hujan, kotanya itu kayak membuat suasana tenang gitu. Banyak copet. Copet. Baru dak Bandung. Ya udah deh gitu aja, mungkin ada rute lain. Iya dong, ini bentar lagi ke Cina. Set. Annyeong. Panjang dokter. Sudah ngobrolnya udah dipotong kepada komentator. Kepada para komentator untuk dipersilakan memberikan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kata komennya, bukan kata memang pun saya. Terima kasih Mbak. Mbak di mana? Nanti ini jangan dipinta lagi ya. Jangan dipinta lagi.
Rencananya di belakang kita. Ya ampun malah. Semoga beneran bisa jadi ustazah yang mendunia. Amin. Semoga kedepannya kalau dapat tugas bisa lebih baik lagi. Amin. Dan sekian mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangannya dong. Ayo Medan mana? Santri berdakwah. Ulang ya, nggak empat. Lupa apa gimana? Supen. Santri berdakwah. Memasuki ceramah yang kedua, yakni saudari Dian Faisaha yang jauh-jauh datang dari Cilacap. Dan untuk mempersingkat waktu, kita sambut saudari Dian Faisaha. Kepadanya dipersilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Hadrat al-muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng al-mukarram abah dan ibu ingkang kawula tresnani, dan yang saya hormati para dewan asatid dan asatidah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, yakni santri Nurul Falah yang insya Allah kelak berguna di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan mengingatkan diri kita tentang bencana, sebuah musibah yang sering datang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, begitu indahnya ciptaan Allah, alam yang begitu indah, hamparan bumi yang digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa alam seolah-olah tidak mau bersahabat dengan kita? Padahal langit, bumi, dan seluruh isinya yang Allah turunkan hari ini adalah sebuah kenikmatan yang besar untuk kita semua. Tapi mengapa alam seolah-olah tidak lagi mau bersahabat dengan kita? Contohnya, kemarin banjir di mana-mana, betul? Gempa bumi, longsor di mana-mana, betul? Dan ujian-ujian yang lainnya. Seperti lagu ini. Dengan dosa-dosa bersahabat dunia kita, coba kita bertanya pada yang berbeda. Namun apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Padahal ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kenikmatan yang besar untuk kita.
fasilitas yang gratis, udara yang gratis. Kita tinggal beriman dan bertakwa kepadanya, mentaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ada cerita tentang seorang pemimpin yang soleh. Dulu, ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada sebuah wilayah yang saat itu Allah turunkan azab. Ketika azab itu turun, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dikumpulkanlah masyarakatnya. Wahai masyarakatku, wahai wargaku, aku datang kemari bukan ingin membagikan kau sembako. Tapi aku datang kemari ingin bertanya kepada kalian. Apa yang beliau tanyakan? Yang beliau tanyakan ialah maksiat apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian lakukan di dunia sehingga Allah turunkan azab di kampungmu ini? Padahal guru kita yang soleh telah mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, dan salah satunya untuk tidak mengundang azabnya Allah Subhanahu. Namun apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin kita sehingga Allah turunkan azab kepada kaum-kaum ini? Pemimpin yang setiap hari dusta kepada rakyatnya, maka azab tidak akan menghantam satu negeri ketika apa? Ketika manusia-manusia itu bertaubat kepada Allah SWT. Dan ketika manusia itu telah bertaubat kepada Allah, maka akan turunlah keberkahan dari langit dan contoh azabnya apa? Banjir misalnya. Ketika Allah menurunkan banjir, Allah tidak pilih-pilih. Mau rumah kecil, istana, bahkan kerajaan pun, jika Allah berkehendak itu kena, pasti akan kena. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Allah. Aku pasti akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar, dan kekurangan harta. Banjir ini adalah bagian dari ujian itu agar kita ingat kembali kepada Allah. Mungkin kita selama ini sering lalai kepadanya, sering lupa kepadanya. Makanya Allah turunkan musibah agar kita ingat kembali kepada Allah. Sebenarnya sebelum Allah turunkan banjir, Allah sudah kode-kode lewat hujan deras, air buat naik, tapi kita malah sepele. Terus kita bilang, nanti banjirnya juga surut. Yang surut malah semangat bersih-bersihnya. Betul apa betul? Kemudian Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah. Telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Ini mengingatkan bahwa banjir bukan semata hujan, tapi karena ulah manusia yang merusak lingkungan. Contohnya orang-orang yang melakukan penebangan liar tanpa melakukan reboisasi akan mengakibatkan apa? Sungai jadi dangkal, selokan penuh sampah. Bahkan ada yang buang kasur, TV dan kipas bekas ke sungai. Sungainya sampai bingung, terus bilang, ini sungai atau tempat rongsokan? Terus salah siapa dong? Terus salah siapa? Pastinya salah penduduk yang tinggal di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika banjir datang? Sabar,
saling bantu, dan yakin setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dan ketika banjir itu nampak banget mana tetangga yang sejati, mana tetangga yang enggak. Tetangga yang sejati itu yang bantuin bersih-bersih rumah, bawain makanan, bantuin bawain barang. Tapi kalau tetangga yang enggak sejati gimana? Kayak Lisa? Tetangga yang nggak sejati itu cuma lewat terus bilang banjirnya dalam juga ya, terus pergi lagi. Oh ya. Semoga setelah banjir yang kemarin yang ada di Sumatera, Aceh, semoga setelah itu bukan banjir masalah, tapi banjir kebaikan, banjir rezeki, dan banjir ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi penampilannya? Kasih tepuk tangannya sekali lagi dong. Gimana Ukti perjalanannya ke sini untuk bertemu santri putra dan santri putri Majnufa ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa guys. Apalagi bertemu santriwati yang pada malam hari ini semangat-semangat, cantik-cantik, manis-manis. Masya Allah ya, Masya Allah. Santri putranya gimana? Terserah, gak tahu. Oh iya, Ustazah wong Cilacap. Iya, pada alah lupa. Aku udah diajak ini ya. Aku takut. Ciri khas Cilacapku ya apa sih? Oke, anak tempe mendoan, sale, oyek, alah siang iman. Ini sih digawa apa? Sale, pisang sale, tahu nggak sale kayak mana? Sampai bawah ada yang belum tahu. Itu ada yang beli kayak gini sale. Asli Cilacap apa yang beli di Cilacap? Oh Cilacap. Jadi ini Cilacap ki daerah serem. Emang enak opone sih? Anak gue, anak Nusa Kambangan nih. Ngerti anak Nusa Kambangan? Apa? Nusa Kambangan apa? Jadi Nusa Kambangan gue. Oh iya, anak penjarane. Anak penjarane wong-wong sing narkoba. Anu pokoknya wong sing ora pada takwa karo Allah lah pokoknya. Mumpung lagi bahasa rapat, Ustazah sepilah pantun apa disit ye? Pantun sat murun badan. Pantun sepil Ustazah. Tuku bawang keliru merica. Wis kadung sayang, malah pur dianggep konco. Anak maning. Sing nggih santri-santri lah, iki kan nggih santri-santri. Di sini tanya siji maning. Apa gue? Kembang ya kembang, nek kena angin ya kabur, berjuang ya berjuang, nek ora dihargai ya mundur lah mundur. Wis disarani karo Ustazah mundur mau mundur. Wis iki sing go santri-santri ne, kasmaran santri. Iso. Kasmaran iki. Tuku kurma nang pasar wage. Cakep.
Kemarin lagi karo madu, cakep. Orang peduli santri anyar apa lawas bae. Sing penting saged nyantri bareng dirimu. Pengen boten bojone niki santri. Pengen boten. Sing pengen mawon lah. Sama sayane ora film lho. Tipe-tipe Medan iki kayane. Enten malih niki. Siji mana? Apa? Kita kuning, kita besantri, cakep. Tahu kuning, tahu Kediri, cakep. Ayo santri sing sregep ngaji, sopo ngerti? Oleh putrane Kiai. Amin. Kepengin boten? Kepengin. Untuk pada para komentator dipersilakan memberi kritik. Spotify Premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilannya mantap banget. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Percaya diri banget ya. Maupun biarpun sendiri tapi percaya dirinya Masya Allah. Ditinggal. Ya LDR. Untuk suwun kuning lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, sebelum ini masih pada semangat nggak nih? Masih lah, masih setengah 10. Santri berdakwah. Memasuki ceramah yang ketiga, yaitu calon-calon ustazah kita yang dari tadi kita tunggu-tunggu dan ini bikin ngangeni. Kita sambut calon ustazah pertama, Anastasia Ayu Wibowo yang berasal dari daerah Padang dan memiliki ciri khas masing-masing. Dan ditemani juga oleh calon ustazah Indah Halim Listiawati yang datang dari Palembang yang juga memiliki berbagai ciri khas masing. Inilah penampilan calon ustazah Anastasia dan calon ustazah Indah Halim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Ingkang Allah muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baiti, dan ingkang Allah hormati para sedherek dalam komentator seluruh pesuper dan cang majelis seluruh kepala desa Karya Bakti rahimahullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita bahas tema yang cukup ngeri-ngeri sedap. Judulnya bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Seperti daunnya Kanjeng Nabi dalam hadis marfu, terdapat 3 golongan orang yang besok tidak bisa melihat wajahku di akhirat nanti. Golongan pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang melanggar aturanku. Yang ketiga, orang yang tidak mau bersalat ketika namaku disebut di hadapannya. Sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Karena siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan melihat wajahnya saja kita tidak bisa. Ridho Rabbi fi ridhol walidin wa sunnatullahi fi sunnatul walidin. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, kemudian murka Allah tergantung murka orang tua. Ancaman berat untuk orang yang durhaka kepada orang tua, itu siksanya amat berat. Jadi kalau ada anak yang ngomong, ibu cerewet banget sih, itu bukan cuma durhaka, tetapi bisa menjadikan langit mengirimkan notifikasi merah. Emang durhaka bisa membawa bencana, Ustazah? Bisa dong. Ketika para manusia rusak akhlaknya, Allah peringatkan kita agar kembali ke jalan yang benar. Bisa jadi karena adanya musibah-musibah kecil di sini itu diakibatkan karena manusia-manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi, anak yang durhaka itu bisa berasal dari hati yang keras, hidup menjadi kacau, masyarakat pun tidak berkah. Musibah bisa datang bukan tanpa sebab, jangan bikin orang tua sedih. Kalau orang tua sedih karena kita durhaka, langit pun ikut bergetar. Gempa pun mikir, turun gak ya? Bumi pun bilang, wahai manusia, hormatilah orang tuamu dulu, baru aku tenang. Kamakola Roma Irama. Musik. Bukannya dulu
Contoh anak durhaka di masa lalu. Pada masa Rasulullah, ada seorang anak laki-laki yang bernama Alqamah. Dia rajin beramal, rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, dan rajin yang lain-lain. Suatu hari ia sakit keras hingga kritis. Lalu istrinya Alqamah mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa suaminya sakit keras dalam keadaan nazak sakaratul maut. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk ke rumah Alqamah untuk menyebutkan kalimat La ilaha illallah, tetapi mulut Alqamah terkunci tidak bisa mengucapkan lafaz tersebut. Bilal pun menemui Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Bilal pun menjawab, ayahnya masih meninggal, ibunya pun terlalu buta. Ayahnya masih meninggal, Rasulullah pun ayahnya hidup, masih meninggal. menyuruh Bilal untuk menemui ibunya Alqamah untuk menyampaikan dan suruh temui aku jika masih mampu. Rasulullah pun ibunya Alqamah menakbir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, bagaimanakah hubunganmu dengan anakku? Ibunya Alqamah pun menjawab, aku murka kepadanya karena ia mengutamakan istrinya lebih daripada aku, mentaati istrinya tetapi menentangku. Musik. Musik. Yang beriman bisa dijadikan cinta sejati yang akan tetap setia bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata telah hiasan dunia. Hanya istri yang beriman bisa diberikan Rasulullah pun memerintahkan ibu Alqamah untuk memaafkan Alqamah, tetapi ibunya tidak mau memaafkan anaknya. Kenapa? Kenapa? Akhirnya Rasulullah pun menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Lalu ibunya Alqamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, putraku akan kau bakar dengan api di hadapanku? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya engkau tahu bahwa siksa Allah itu sungguh amat keras. Akhirnya ibu Alqamah pun memaafkan anaknya. Setelah itu Rasulullah pergi ke rumah Alqamah untuk mengajari Alqamah membaca syahadat.
Akhirnya Alqamah pun bisa membaca syahadat. Dalam cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa anak yang durhaka kepada orang tua itu bisa mengunci mulut kita ketika kita akan mengucapkan lafaz La ilaha illallah dalam nazak sakaratul maut. Jadi untuk para jamaah semua, jangan sesekali kamu durhaka kepada orang tua ya. Nah, ternyata ada poin-poin untuk menghindari anak durhaka. Iya betul, ada beberapa cara untuk menghindari menjadi durhaka kepada orang tua. Yang pertama, berbicara lembut kepada orang tua. Kadang ada suara anak ke ibunya itu up, tapi iman dan akhlaknya itu down. Yang kedua, mendengarkan nasihat. Yang kedua, mendengarkan nasihat. Ketika ibu sedang menasihati, kita cukup mendengarkan dan diam. Yang ketiga, nggak ngelawan. Kalau orang tua lagi menegur atau menasihati, jangan sesekali membalas omongannya. Yang keempat, minimal bantu nyuci baju. Cuci baju sendiri. Di sini masih ada yang dicuciin? Nah, mesti nggak ada kan? Yang kelima, doakan mereka dan meminta ampunan. Di dalam kitab Tanbihul Qaul ada dawuhnya Kanjeng Nabi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta fi sholati fada'aka fa'ajibhu wa in da'atka ummaka fa'ajibha. Artinya, jika kamu sedang sholat sunnah, lalu ayahmu memanggil, maka jawablah. Dan jika ibumu memanggil, maka jawablah. Karena sesungguhnya menjawab panggilan kedua orang tuamu saat sholat sunnah itu lebih utama ketimbang tidak. Dan haram menjawab panggilan kedua orang tuamu saat sholat wajib. Minum sirup pakai selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Gimana tadi penampilannya? Ini tadi Ustaz apa? Ini tadi dari Padang kan? Ciri khas. Salah, yang ini dari mana? Oh, Palembang sama Pepe. Palembang ciri khasnya apa makanannya? Tapi dia udah basi di jalan, jadi kita bawa. Pepe doang. Kalau ciri khas makanannya Padang apa?
Padang pokoknya. Ini mau dimakan sekarang? Nih, tadi juga. Itu oleh-oleh untuk ini. Mau mas? Tanya utingnya dulu, tanya. Boleh nggak? Kan untuk diri sendiri buat perjalanan dari jauh. Beli sendiri. Punya utingnya yang punya. Oh iya, Padang kan tadi katanya ya kenal Fauzana kan? Sungguh kenal. Ya, rumahnya jauh gak? Apa jarak satu rumah? Besok kalau mau undang Fauzana gak ada nomor WA Fauzana ini Ustazah ini kenal banget pokoknya. Nah kan katanya Ustazah tetangganya Fauzana, pasti tiap hari denger Fauzana nyanyi lah. Iya. Oh, boleh sepil? Boleh sepil ya, sepil dong. Sepil ya. Kita dengerin. Yo bareng-bareng musik. Sabar. Ayo silakan Ustazah. Ikutin semuanya. Gue salah tinggal. Tangannya di atas dong. Yang bisa boleh ikutin. Video mas perlu apa boleh? Ayo Mbak. Jauhkan. Emang denger? Kalau enggak ngapain sakit perut? Hah? Kenapa? Ya udah sana kamar mandi buka. Gimana jam suaranya Ustazah ini? Jelek, Masya Allah jelek. Masya Allah jelek. Sini kan ini Padang, ini Palembang. Mesti kesininya ketemu dari mana nih? Ketemu di mana nih? Di bandara. Di bandara. Si Udian. Bareng gitu. Pesawatnya satu pesawat atau gimana? Jadi semua ketemu di bandaranya aja. Waktunya sama gitu. Daratnya bareng. Enggak beda 1 menit. 1 menit. Dan untuk para komentator silakan memberi kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak banyak sih. Padang X Palembang, gacor abis gokil, tergong.
Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih Ustazah. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih juga untuk para komentator. Semoga tahun depan kalau diundang nggak bosan dan bisa hadir ya. Gimana nih kedatangan ustazah-ustazah kita yang cantik-cantik? Terhibur nggak? Nggak pada semangat. Dari 3 ceramah tadi, siapa yang menurut kalian lebih? Maksudnya yang kalian pilih? Yang pertama. Yang pertama berapa orang? Pertama. Yang kedua siapa pemilihnya? Yes, banyak. Yang ketiga. Sudah dipilih? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh para calon-calon ustazah kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi tambahan pelajaran buat kita semua. Berakhir pula ceramah tadi, maka berakhir sudah acara pada malam hari ini. Semoga kita semua masih diberi kesehatan untuk bertemu di kemudian hari dan tahun depan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara, dari awal sampai akhir acara pasti ada kesalahan dan ucapan yang kurang sopan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup dengan salam, kami ingin berpantun. Berangkat ngaji ketemu Pak Budi. Dijawab dong, ulangin. Berangkat ngaji ketemu Pak Budi. Pulangnya bertemu Bu Siti. Sekian acara pada malam hari ini dari kami kelas 1 Sanawi. Summa